bagaimana tradisi keilmuan di Mesir, bagaimana pengalaman masyarakat Mesir dan juga warga Indonesia menghabiskan waktu mereka di bulan Ramadan. Insya Allah bagi yang sudah ke Mesir tentu ini merupakan kenang-kenangan yang bisa diambil kenangannya. Bagi yang belum tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman baru yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu Akbar, Allah. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, insya Allah pada bulan Ramadan kali ini kita akan berselancar lah, ingin mengetahui bagaimana tradisi keilmuan di Mesir, bagaimana pengalaman masyarakat Mesir dan juga warga Indonesia menghabiskan waktu mereka di bulan Ramadan. Insya Allah bagi yang sudah ke Mesir tentu ini merupakan kenang-kenangan yang bisa diambil kenangannya. Bagi yang belum tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman baru yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Para pemirsa sekalian, kalau kita bicara Mesir, Ardul Kinanah, kota para Anbiya, tentu bagi saya tentu ada makna yang sangat positif. Yang pertama, Mesir itu adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka pada tahun 45, langsung pada tahun 1946, Mesirlah yang pertama kali negara di Arab yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah itu barulah banyak sekali negara-negara lain yang berbondong-bondong mengakui, termasuk juga Pakistan yang mengakui Indonesia. Nanti akan kita bahas juga segmen berikutnya tentang bagaimana pengalaman Ramadan di Pakistan. Yang kedua, bagi saya pribadi yang ke Mesir sekitar tahun 1997 sampai 2000-an, memiliki arti yang sangat penting dan tidak bisa dilupakan. Di mana pada tahun 1998 itu dimulai awal krisis ekonomi, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sekitarnya itu mengalami atau terdampak dengan krisis ekonomi global ketika itu. Mahasiswa yang memang sudah berada di Mesir, itu banyak sekali yang dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka dibiayai oleh pemerintah. Saya ingat betul duta besarnya adalah Bapak Hasan Wirayuda ketika itu, dari diplomat dari Kementerian Luar Negeri, itu mencarter pesawat Garuda dari Indonesia, memulangkan ribuan mahasiswa Indonesia tahun 1998 yang terdampak krisis ekonomi, sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkan kuliahnya. Saya termasuk salah satu yang bertahan, meskipun tidak lagi dapat kiriman uang dari Indonesia, bukan karena mungkin tidak ada uangnya dan juga banyak yang lainnya, tapi faktor tidak boleh keluar dolar itu ke luar negeri. Dan ini saya dan teman-teman tentu sangat bersyukur sekali bahwa kedermawanan masyarakat Mesir, pengusahanya, pemerintahnya, para akademisinya, profesor, doktor ataupun para dosen, mereka satu kata bagaimana bisa mempertahankan para orang asing termasuk Indonesia untuk tidak kembali ke tanah air supaya mereka dapat menimba ilmu di Al-Azhar ketika itu. Ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh kami yang memang saat itu menjadi saksi sejarah bagaimana dermawannya orang-orang Mesir untuk bisa membantu para penuntut ilmu. Namun di samping itu tentu kita juga tidak melupakan ada juga jasa dari bangsa kita yang juga dicatat baik oleh bangsa Mesir. Khususnya bagaimana founding father kita, Bapak Presiden Soekarno, yang memberikan satu perhatian sangat tinggi terhadap Al-Azhar. Di saat itu mungkin tahun 60-an, di mana Presiden Jamal Abdel Nasser dan ketika itu sistem sosialis begitu menjadi idola di kawasan Arab, sehingga pernah ada kebijakan yang mengkerdilkan ataupun menurunkan
peran daripada Al-Azhar, bahkan aset-asetnya pun sempat dibekukan. Bagaimana Al-Azhar tidak bisa tampil ke dunia sebagai sebuah referensi dunia Islam ketika itu. Nah, Presiden Soekarno adalah orang yang bisa dibilang sejarah mencatat, mengingatkan Presiden Abdul Nasser untuk tidak melanjutkan kebijakan tersebut. Bahkan sempat dikatakan, dan ini dicatat betul oleh para pemikir Mesir, bahwa Indonesia mengenal Mesir itu antara lain adalah lewat Al-Azhar. Maka kalau kamu berupaya untuk mengkaderkan Al-Azhar, maka ini sama saja mengajak orang Indonesia untuk tidak mengenal Mesir. Ini tentu background sejarah kedekatan hubungan kita dengan Mesir. Nah, mungkin yang berbedanya, ini saya kebetulan baru saja juga kembali dari sana ya, sekitar 2 minggu lalu, bernostalgia saya dengan guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz, berkunjung ke Mesir, juga ke Al-Azhar, melihat bagaimana perubahan itu terjadi begitu cepat. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, itu mahasiswa Indonesia hanya sekitar 2.500 sampai dengan 3.000. Tapi sekarang sudah sangat lonjak luas itu, tinggi sekali lompatannya. Ada yang mengatakan datanya sampai 22.000 yang tidak resmi ya, tetapi yang tercatat hanya sekitar 15 atau 16.000 sekitar itu. Nah, ini luar biasa, artinya memang animo masyarakat Indonesia untuk kuliah di Al-Azhar, kuliah di Mesir itu sangat tinggi. Saya tidak tahu apakah ini merupakan efek daripada film Ayat-Ayat Cinta yang ditulis oleh alumni Al-Azhar juga ya, kawan kita juga, Kang Abik ya. Itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan animo orang Indonesia untuk kuliah di Mesir. Tapi memang kalau kita bicara bagaimana sistem dan kultur masyarakat Mesir, kemudian literasi masyarakat Mesir, itu patut kita tiru dan acungi jempol ya. Ini bukan sesuatu yang isapan jempol belaka kalau memang masyarakat Mesir itu sangat gemar membaca buku, bahkan menulis ya. Menulis inilah salah satu yang memang pada saat kami kuliah dulu terwariskan betul dalam iklim kita, budaya kita untuk bisa meniru orang-orang Mesir dalam menerjemahkan pikiran-pikiran mereka dalam tulisan. Nah, ini yang saya lihat tradisi keilmuan pada era 90-an sampai 2000 itu seperti itu. Nah, tentu semakin bergeser waktu, terjadi pula pergeseran orientasi masyarakat Mesir dan juga termasuk yang dialami oleh kawan-kawan kita masyarakat Indonesia di Mesir. Sekarang saya dengar bahwa tradisi talaki lah yang menjadi idola ataupun menjadi budaya baru di kalangan mahasiswa kita. Nah, tentu ini bagus juga. Artinya bagaimana mahasiswa kita mendatangi masjid, mendatangi taklim, belajar dari seorang guru, dari seorang syekh tentang kitab tertentu, dan itu dikaji dari awal sampai akhir. Ini proses transmisi ilmu yang demikian mungkin pada zaman saya ada, tetapi tidak terlalu menjadi sebuah tren atau katakanlah yang mendominasi. Tapi saat ini tentu inilah yang saya temukan tradisi yang kuat di masyarakat Indonesia yang tengah menimba ilmu di Mesir. Tentu bagi kami ini adalah sesuatu yang menggembirakan, namun tentu bukan tanpa ada catatan maksud saya. Bahwa ini adalah suatu tradisi yang boleh jadi nanti kalau seandainya ini menjadi sebuah tradisi yang tidak dilengkapi dengan budaya-budaya yang lainnya, seperti mengkritisi tentang isi suatu tulisan, mengomentari terhadap pemikiran-pemikiran tokoh dan apapun saja, ini akan menimbulkan ketumpulan intelektual yang diperlukan juga sebagai sebuah brand ataupun personal branding daripada alumni-alumni yang memang belajar di Mesir. Nah, sekarang itu kalau menurut hasil bicara kita dengan beberapa kalangan, agak susah kita menemukan beda antara lulusan katakan Mesir, Al-Azhar dengan
negara-negara lain yang memang punya tradisi talaki serupa. Katakan dengan teman-teman kita di Yaman, ya, teman-teman kita di Sudan dan lain sebagainya yang memang memiliki tradisi talaki. Sehingga memang ada perubahan nih. Mereka yang terbiasa dengan talaki akhirnya menyiapkan diri untuk bisa menyergap pangsa pasar masyarakat yang katakan di masjid ataupun di taklim. Tidak lagi bagaimana memberikan sebuah gagasan inovasi pemikiran yang progresif dan pemikiran-pemikiran yang segar bagi permasalahan-permasalahan sosial. Tentu ini adalah sebuah obrolan ringan yang patut kita bisa renungkan. Nah, ini nanti kita akan coba lihat bagaimana dampaknya mungkin 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Para pemirsa mata hati yang berbahagia, kalau kita bicara tentang sistem dan juga kultur keilmuan di Mesir, tentu kita mengenal Al-Azhar sebagai sebuah lembaga yang sangat tua. Kalau ke Tunis kita bisa melihat seperti Ma'had Az-Zaitun, kemudian Qarawiyyin di Maroko, dan Al-Azhar ini merupakan lembaga yang tertua sebagai sebuah lembaga keilmuan keislaman yang masih menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia termasuk orang Indonesia. Nah, ada beberapa kelebihan yang mungkin kita patut jadikan sebagai corong ya, ataupun renungan. Apakah ini bisa kita adopsi di Indonesia atau kita bisa mengadakan sebuah contoh lah, copy paste untuk menciptakan sebuah iklim keilmuan yang baik seperti di Mesir. Ini bisa kita coba. Yang pertama, kalau kita lihat memang sistem pendidikan di Mesir khususnya agama itu sudah terintegrasi dari mulai tingkat katakan SD-nya, SMP, sampai SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Ya. Nah, ini semuanya terintegrasi. Jadi orang-orang yang kuliah di Al-Azhar katakan, itu sudah tidak lagi memulai dari nol lagi. Tetapi memang pelajaran itu hanya pendalaman dari apa yang sudah mereka dapatkan ketika di tingkat sekolah yang lebih bawah. Nah, ini jadi sistemnya terintegrasi. Jadi kalau ingin mengetahui jebolan Al-Azhar yang sesungguhnya, sebetulnya orang yang memang mereka memiliki background pendidikan sejak tingkat dasar, SMP, SMA, sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, sistem inilah yang mengatakan bahwa menjadikan Al-Azhar sebagai lembaga yang sulit untuk digoyahkan, gitulah. Makanya kalau Al-Azhar memiliki sistem ideologi katakan Asy'ari ya dan Maturidi dalam bidang akidah, kemudian juga dalam bidang fikih mereka terbuka mengajarkan 4 mazhab, bahkan juga di luar itu ya termasuk Syiah pun juga dipelajari dalam kurikulum mereka. Itu tidak bisa gampang masuk angin, artinya dirubah oleh negara manapun, mahasiswa manapun, dari dunia manapun untuk bisa mengubah manhaj yang mereka punya. Kenapa? Sudah mengakar dari tingkat dasar sampai dengan kuliah. Nah, ini tentu yang kalau kita refleksikan kepada sistem di Indonesia, itu masih belum bisa kita temukan secara merata. Ya, boleh jadi ketika kuliah dia mempelajari yang tadi itu, ideologi-ideologi yang sesuai dengan Al-Azhar, tetapi modalitas ketika dia dididik dalam tingkat dasar ataupun tingkat sekolah menengah itu tidak matching gitu loh. Sehingga nanti dia ada semacam pengetahuan yang baru dia dapatkan ketika kuliah. Atau boleh jadi terjadi pemberontakan intelektual ketika dia mendapatkan sesuatu yang ala Al-Azhar ketika di kuliah. Nah, inilah tentu yang menyebabkan kenapa orang yang kuliah di Mesir khususnya di Al-Azhar itu ketika pulang tentu ada yang betul-betul menguasai pemikiran manhaj Al-Azhar, tetapi ada juga yang justru malah mereka menolak manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar karena faktor tadi ya, faktor tidak adanya ketersambungan antara tingkat pendidikan dari sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Nah, dan itu yang hampir bisa mustahil terjadi ketika orang Mesir sendiri belajar di Al-Azhar, karena memang sudah pakem itu sistemnya. Nah, tentu ini menjadi baik ketika kita ingin katakan ada pemikiran dari kalangan kita bagaimana kita tidak lagi menjadi pengimpor
ilmu pengetahuan ataupun ideologi yang datang dari Timur Tengah. Nah, itu harus bisa dimulai dari bagaimana membangun sistem pendidikan yang terintegrasi tadi, supaya kuat dari basic sampai kepada tingkat atasannya. Dan baru kita berbicara bagaimana how to promote Indonesian Islam, bagaimana mempromosikan kebudayaan Islam di Indonesia kepada masyarakat-masyarakat dunia. Setelah pondasi kita harus kuat dulu. Nah, ini yang menjadi konsen kalangan-kalangan pemikir dan juga tokoh-tokoh di Mesir seperti di Al-Azhar ya. Ini yang bisa kita jadikan sebuah perenungan. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, jadi itu dari segi keilmuan. Tapi kalau kita ingin berbicara dari segi budaya, nah tentu ini sangat luas spektrumnya ya. Saya sering bilang dan juga sering diskusikan kepada teman-teman yang kuliah dimanapun saja, mau di Mesir, mau di Barat, mau di Timur, itu hendaknya yang kita ambil adalah ilmu pengetahuannya. Jadi manhaj, metodologi ilmu pengetahuan yang kita serap dari mereka. Tapi persoalan budaya, karakter, akhlak, etos kerja, itu saya pikir kita tidak perlu minder. Kita yang orang Indonesia, tidak perlu kita mengikuti pola budaya orang-orang Mesir, katakan dalam berpakaian, dalam berinteraksi, akhlak, bagaimana bermuamalah dengan orang. Saya pikir dalam tahap ini kita sudah lebih unggul. Saya secara pribadi detik terakhir pun ke Mesir, mendampingi Kiai Muhammad Faiz, itu juga sempat shock juga, masih menemukan hal gap ini. Kita kerjasama dengan lembaga di Al-Azhar, dengan para profesor dan guru besar, tapi ada satu permintaan bahwa kita meminta untuk dibuatkan sertifikat untuk peserta Indonesia yang mengikuti daurah di Al-Azhar. Selesai pertemuan diberikanlah itu sertifikat, cuman begitu saya sampai ke hotel, saya periksa itu. Ternyata sertifikat yang diberikannya itu betul delegasi Indonesia, mahasiswa Indonesia, tapi namanya nama orang India. Itu sampai 40 peserta, sampai 50 peserta, salah semua namanya. Nah, ini satu contoh kecil bagaimana sebetulnya ini culture kerja masyarakat ya Mesir yang memang menurut saya kita bisa sampaikan dan katakan secara gentleman bahwa kita lebih baik. Dan ini kita tidak perlu minder dan tidak perlu merasa kecil hati untuk bisa mengatakan kita pertahankan hal-hal yang positif yang kita miliki. Kalau keilmuan kita ambil secara baik, tetapi budaya-budaya yang memang hidup dalam keseharian itu kita harus selektif. Ini yang penting untuk menjadi sebuah perenungan kita semuanya, termasuk budaya ketepatan waktu dan lain sebagainya. Bahkan kami dengan teman-teman yang pernah belajar di sana sempat mengatakan ini problem apa? Sebetulnya negara-negara seperti Mesir, juga mungkin di negara-negara Arab lainnya, itu terjadi gap ya antara kalangan elit intelektual yang memang mereka luar biasa filosofis dalam memikirkan suatu keilmuan dan juga konsep, tetapi terjadi gap di tingkat praktikal bawahnya. Ya, ini tadi seperti yang saya sebutkan, antara profesor yang mengajar daurah kami itu tidak bisa mengkoordinasikan secara baik dengan kalangan-kalangan manajerial di bawahnya, sehingga terjadi ya tadi itu kesalahan dalam penulisan yang luar biasa, dan itu bagi saya cukup memalukan kalau terjadi dalam suatu institusi yang terhormat seperti itu. Nah, ini yang catatan ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Muhammad Abduh katakan ketika beliau belajar di Perancis, Eropa, beliau mengatakan meskipun Anda boleh tidak setuju, saya menemukan Islam di sini di Eropa tapi tidak dengan orang Muslim, dan saya ketika balik ke negara saya menemukan Muslim tapi tidak ada Islam di sana. Itu bisa kita pahami seperti itu, di mana nilai-nilai Islam itu tidak diterapkan secara baik, sementara Islam hanya sebagai sebuah identitas saja. Nah, tentu ini yang menjadi persoalan kita semuanya. Mudah-mudahan dari pelajaran ini bukan saling kita merendahkan, tetapi kita betul-betul bisa mawas diri pada tahap apa kita belajar kepada suatu bangsa termasuk Mesir, dan pada tahap apa kita harus merasa unggul, kita merasa percaya diri,
bahwa kita lebih baik dan juga kita terjadilah yang namanya cross culture ataupun take and give. Nah, sekarang tentu musim Ramadan, artinya bulan Ramadan di Mesir. Saya sangat menikmati sekali tradisi Ramadan di Mesir karena selain ada tradisi yang namanya Maidatur Rahman, tentu teman-teman yang pernah ke sana tahu persis apa itu Maidatur Rahman. Kita mahasiswa kadang nggak masak untuk buka, tetapi kita bisa makan buka di masjid-masjid dan juga di depan-depan toko oleh para orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang menyediakan buka secara gratis. Dan itu luar biasa. Kita semuanya menantikan dan merindukan itu. Ada lagi tradisi yang paling biasa dikenang adalah tradisi menghatamkan Al-Quran ketika taraweh. Nah, setiap masjid itu memang punya tradisi menunjuk imam khusus untuk khataman. Bahkan ada satu masjid yang dikenal dengan Masjid Amr bin As. Itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang membebaskan Mesir, akhirnya membuat masjid dengan para sahabat Nabi, dan itulah menjadi ikon masyarakat Mesir bagaimana menanti Lailatul Qadar ketika bulan Ramadan di Masjid Amr bin As. Masyarakat Indonesia itu sengaja jauh-jauh hari dengan teman serumahnya, teman sekamarnya, bela-belain dirilah istilahnya untuk sekedar bisa berjamaah mengikuti imam seorang yang hafiz, yang qari, yang bagus bacaannya, sehingga bisa membawa emosi masyarakat muslim yang ikut berjamaah larut dalam lantunan ayat Al-Quran sampai menghatamkan di malam ke-27. Ini tradisi yang luar biasa yang tentu masyarakat Indonesia juga sudah ada ini memiliki tradisi menghatamkan Al-Quran. Nah, ini tentu sebuah proses yang saling belajar. Ya, kita dengan di Mesir memiliki proses saling belajar. Tradisi-tradisi baik termasuk bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga, di Mesir itu ada tradisi yang namanya Madfa'ul Iftar. Madfa'ul Iftar itu artinya adalah ketika awal azan maghrib, itu tradisi di Turki Utsmani menyalahkan apa? Meriam, tanda mulai masuknya bulan Ramadan, termasuk setiap kali masuknya waktu maghrib untuk berbuka puasa. Nah, ini adalah tradisi yang walaupun tidak lagi dilaksanakan di Mesir, tetapi di TVRI, kemudian di RRI-nya lah, katakan begitu ya, di radio nasionalnya, itu masih terus dinyalahkan. Madfa'ul Iftar idrob, Maryam pukulkan ataupun bunyikan, ledakan. Itu menandakan bahwa awal Ramadan ataupun juga awal berbuka telah tiba. Nah, ini tentu membawa memori kami di Indonesia. Kita mengenal ada beduk untuk pertanda masuknya waktu sholat, dan ini tradisi-tradisi seperti ini masih terus dikembangkan dalam keberagamaan di Mesir. Nah, ini yang saya temukan di Indonesia dan Mesir, bahwa penghargaan terhadap kultur, terhadap budaya dalam mengekspresikan keberagaman itu masih menjadi sesuatu yang dipelihara. Nah, tentu ini satu hal yang bisa kita saling perkuat juga. Nah, tentu untuk melengkapi daripada kenangan kita ataupun bagaimana keilmuan, tradisi, dan budaya di Mesir, ini yang penting untuk kita renungkan dalam seorang dai ataupun ulama dan juga para penceramah ya, bahwa di Al-Azhar tidak bermain-main untuk siapapun yang berbicara atas nama agama. Ada 4 mekanisme yang dijadikan sebagai sebuah landasan bagi kita ya, yang kuliah di sana itu, bagaimana seorang bisa memiliki otoritas untuk menjadi seorang dai, katakan memberikan ceramah agama kepada publik. Yang pertama, mesti ada Syekhun Fattah, ada guru pembimbing, ada guru yang terbuka, membuka hati, membuka pikiran seorang murid yang belajar di Mesir.
Yang kedua, mesti ada aklun rojah menurut mereka. Akal yang bisa membandingkan, yang bisa memilah-milih dari semua ilmu, semua ma'rifah yang diajarkan, kita dibekali dengan akal yang bisa membandingkan. Yang ketiga adalah kutubun sihah. Bagaimana para ulama, para kiai di Mesir sana memberikan referensi yang luar biasa. Turos ada sesuatu yang sangat dipentingkan di sana. Bagaimana orang bisa berinteraksi dengan turos, di saat yang sama diberikan satu pengenalan terhadap ilmu-ilmu yang modern. Yang terakhir, 4 adalah mudawamatun wa ilhah. Jadi kita diperintahkan dan juga diajarkan supaya bisa konsisten dan terus memaksakan diri untuk terus belajar, menimba ilmu daripada guru, dari buku-buku yang diberikan oleh para ulama-ulama tersebut. Nah, dari 4 mekanisme keilmuan yang diajarkan inilah akan terjadi semacam ketersambungan sanad keilmuan yang tetap terjaga. Nah, ini yang mungkin bisa kita terus budayakan dan adopsi di Indonesia, bagaimana bahwa keilmuan dan keotoritasan seseorang dai ataupun ulama itu tidak boleh mengabaikan 4 hal yang tadi. Nah, tentu tentang moderasi. Tidak ada ataupun saya pikir salah satu yang paling menjadi personal branding alumni-alumni Mesir dalam hal ini adalah Azhar, dia harus memiliki pandangan yang moderat. Moderat, dia menguasai turos, dia memahami ilmu-ilmu modern, kemudian bagaimana dia memiliki kemampuan untuk bisa mendialektikakan antara teks dan juga realitas. Inilah yang diajarkan di Al-Azhar, supaya mahasiswa dan juga pelajarnya memiliki sebuah kebiasaan dalam memiliki pandangan yang moderat. Dalam fikih tidak hanya satu mazhab yang diajarkan. Ya, bahkan tadi saya katakan di awal, kita tidak hanya dikenalkan satu mazhab saja. Betul, kalau saya dari Indonesia, pasti para masyayikh dan guru akan paham bahwa mazhab Anda adalah Syafi'i. Kita diajarkan mazhab Syafi'i. Kitab-kitabnya diajarkan dari semester 1 sampai dengan semester 4. Tetapi di saat yang sama, kita dibekali dengan ilmu-ilmu terapan mazhab-mazhab yang berbeda. Bahkan mazhab-mazhab Ahlul Kalam dan juga fikih-fikih yang non-mainstream, seperti Syiah katakan, Zaidiyah ataupun Isna Asyariyah, ya, itu diajarkan. Itu tidak lain adalah bagaimana bisa membuka wawasan mahasiswa untuk tidak berpikiran secara sempit. Menguasai usul mazhabnya, tetapi dia juga mengetahui bagaimana pandangan-pandangan mazhab yang lain. Dari sinilah maka sangat tidak logik kalau seandainya orang kembali ke Indonesia itu hanya memiliki satu sudut pandang saja, karena itu akan mengakibatkan kesulitan dalam mencari masalah ataupun solusi dari permasalahan yang ada. Nah, para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, tentu Ramadan ini menjadi refleksi kita bersama. Setiap negara punya kelebihan dan keunggulan. Indonesia punya kelebihan yang Mesir harus belajar dari Indonesia. Mesir juga punya kelebihan, kita juga bisa belajar dari Mesir. Tentu kelebihan dan kekurangan ini menjadi sebuah hal yang biasa untuk saling cross culture, untuk tukar-menukar pengalaman dan juga pengetahuan. Maka Ramadan ini adalah Ramadan yang baik untuk kita belajar kembali bahwa ada kelebihan di Mesir, bagaimana literasi itu begitu maju, menulis itu begitu berkembang. Tentu budaya literasi ini yang perlu kita ambil garis merahnya untuk bisa kita implementasikan dalam kesempatan Ramadan kali ini, bahwa sesuai dengan firman Allah yang turun pertama di bulan Ramadan, perintah untuk membaca, itu harus bisa kita tingkatkan dalam bulan puasa kali ini. Literasi kita tingkatkan, budaya tulis-menulis kita kembangkan, sehingga betul-betul muncul perubahan dalam diri kita, mengimplementasikan firman Allah wahyu pertama, Iqra, membaca, bahwa umat Islam adalah umat yang unggul, umat yang membaca, umat yang membuka cakrawala, dan pada akhirnya kita tampil sebagai sebaik-baiknya umat yang diutus Allah ke muka bumi. Ini barangkali
salah satu pelajaran ataupun pengalaman dari kehidupan di Mesir. Kita bisa belajar dan di saat yang sama kita pun juga bisa mengajarkan apa-apa yang baik dari keduanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allah. Pertamina, energizing you.